Sahabat Kuko TV, saya menjumpai seorang wirausaha muda dari Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga Tabanan, Putu Sriasih. Dia memulai usaha kaliadrem sejak usia muda. Dan dengan ketekunannya dia bisa merekrut sejumlah tenaga kerja untuk diajak membuat kaliadrem dan jajan lainnya untuk upekara dan lain sebagainya. Kita ngobrol saja langsung dengan Putu Sriasih. Nah, sebagai wirausaha muda sejak kapan Bu Putu Sriasih melakoni usaha kaliadrem dan apa saja selain kaliadrem? Ya, usaha nikit yang mulai sejak tahun 2006. Niko usaha tiang bentuk sendiri dulu tanpa adanya kelompok. Dimulai dari pembuatan jaja kaliadrem. Setelah berkembangnya usaha tiang niki menjadi salah satu kelompok yang tiang bentuk dengan 20 anggota, namanya UMKM Mertosari. UMKM Mertosari. Itu ya. Tahun berapa dibuat kelompok? Itu tiang bentuk tahun 2012. Tapi dikukuhkan tahun 2013. Ternyata sudah sewindu UMKM yang Bu Putu bentuk. Apa saja kegiatan UMKM sampai saat ini? Kegiatan tiang yang rutin sampai saat ini, produksi kaliadrem, jajan-jajan Bali seperti jajauli, jajagino, peyek-peyek, dan yang lain-lain lagi sesuai dengan permintaan pasar. Dulu waktu pertama kali jajan kaliadrem yang kami buat niko hanya berbentuk cincin, tapi karena ada permintaan pasar kita berinovasi dengan bentuk segitiga. Terus sampai saat ini kegiatan rutin kelompok kami niko yaitu rapat rutin bulanan dengan pembayaran iuran dan arisan. Nah, saat arisan berlangsung, apa sih yang dibahas? Kan tidak hanya ngocok arisan. Benar. Pembahasan kita yaitu selalu berinovasi akan produk-produk kita. Apapun yang menjadi permintaan pasar, kita akan mencari celah untuk itu. Karena kita ini bukan hanya terdiri dari produksi, tapi ada juga yang bergerak di bidang distribusi ataupun pemasaran. Seperti itu, Pak Di. Dan saat ini kami sedang berinovasi dengan produk-produk lain, seperti peyek-peyek kacang. Dan rencana kami akan membuat permen yang terbuat dari jahe. Tadi diceritakan berawal dari kaliadrem berbentuk lingkaran menjadi segitiga. Itu apa sih bedanya selain rupa? Mungkin bahan baku, rasa, selain rupa ya, dari bundaran menjadi segitiga, mungkin bisa diceritakan? Iya, sebenarnya sih dari bahan kita tidak beda jauh, Pak. Cuman dulu kan memang itu dipakai untuk sarana Banten aja. Tapi karena sekarang banyak permintaan yang untuk dipakai sebagai temennya kopi nih kok di pagi hari nih kok. Jadi kita biar orang-orang tuh nggak merasa bosen dan lebih tertarik untuk melihat tampilan. Jadi kita berusaha untuk berinovasi dengan bentuk segitiga dan isi wijen di atasnya. Rupa dan rasa ya. Ya. Dari awalnya hanya untuk kebutuhan pelengkap Banten, kaliadrem produksi Tegal Jadi ini juga bisa dikonsumsi sebagai teman kopi gitu ya. Gimana tercetus idenya? Apakah otodidak atau dapat pelatihan dulu untuk membuat kaliadrem ini? Enggak, kita otodidak Pak Kades. Kita otodidak. Sebenarnya dulu itu kan kita hanya membuat untuk konsumsi sendiri. Tapi karena tiang kebetulan jiwa marketingnya Niko tumbuh sehingga tiang memasarkan pada awalnya
ke pasar-pasar tradisional seperti niko. Dan sekarang niki sudah ada permintaan pasar modern sehingga tiang waktu niki sudah mengadakan pengurusan izin yaitu berupa sertifikat halal. Bagaimana perjuangan Bu Sri Asih selaku marketing ketika mengenalkan kali adrem ini ke pasar? Wah, kalau niko perjuangan tiang sangat-sangat berat sekali tadi. Di awal kita pasaran kita itu hanya sebatas warung-warung kopi niko, warung-warung yang ada di pelosok di desa-desa niko. Masih di seputaran Kecamatan Margo? Masih di seputaran Kecamatan Margo dulu. Aduh, itu memang benar-benar perjuangannya berat-berat sekali. Kisah tiang yang paling tragis, tiang bawa anak itu Pak D, bawa anak, bawa si Bella itu. Saat umur berapa? Saat umur 4 tahunan lah dia. 4 tahun. Dia masih balita, masih balita. Keliling. Bener, dia masih balita yang ajak keliling. Terus sesampainya di warung orang itu, penolakan yang keras itu, wah, masih terasa loh, masih saya simpen di benak saya, itu menjadikan cambuk yang benar-benar harus saya ingat terus itu untuk kemajuan usaha tiang niki. Teror mentalnya justru bener, itu ya, penolakan niko. Baru dongkrak motor aja udah dibilang nggak nyari Bu gitu misalnya Pak D. Tapi tiang berusaha dengan cara apa? Tiang punya strategi untuk itu. Tiang beli es di awal, tiang bercerita kepada beliau begini loh. Artinya tiang itu mulai berusaha mengenal bagaimana sih karakteristik ini dagang sehingga saya bisa masuk ke sana. Gitu, Pak. Sampai akhirnya kita langganan. Bener. Sampai akhirnya dia menjadi pelanggan. Dan strategi pertama saya adalah naruh barang dulu biar mereka itu tidak takut adanya broken sale nanti dari produk kita dan kita tidak akan datang kembali. Tiang taruh barang dulu di kedua kalinya tiang ke sana, tiang cek barang dan sampai hari ini semua langganan-langganan tiang niko istilahnya nyuang maya begitu loh Pak Di. Nyuang maya. Iya. Konsinyasi. Tuh. Nah, dari mana dapat ilmu marketing itu? Ya dari pengalaman pribadi sih Pak D. Artinya tiang sudah berusaha memasarkan produk tiang niko dengan cara tiang sendiri, tapi belum berhasil. Jadinya kenapa tiang tidak berani dulu naruh biar produk tiang niko dikenal dahulu, disukai dulu dan menjadi favorit dan dicintai oleh para penggemar kali adrem itu sendiri. Seperti itu Pak D. Apa sih keunggulan kali adrem Tegal Jadi ini? Kalau tidak unggul, tidak mungkin dong bisa bertahan. Keunggulan kali adrem Tegal Jadi niki yang rasa dari rasa, tekstur dan promotionnya yang mungkin gencar ya. Promosinya gencar. Untuk membuat kali adrem itu sulit nggak Bu? Tidak, kalau kita mungkin para pemula ini mau membuat kali adrem, bahan bakunya apa aja sih dan bagaimana sih cara buatnya? Oh iya, bahan bakunya niko tepung beras niki. Diselip menjadi tepung. Niko ada gula aren, gula pasir, ragi, sama garam secukupnya. Sama garam. Itu aja sih. Kemudian diadon. Kalau tergantung requestan sih Pak D, tergantung requestan. Kalau ada yang memang pinginnya kali adrem yang berasal artinya berbahan dari ketan, kita bisa buatan, tapi itu beda nanti price-nya, harganya beda. Ya. Tergantung bahan, harga pun menyesuaikan. Bagaimana dengan profit dari UMKM membuat kali adrem ini Bu? Kalau sekarang niki profit kali adrem lebih menurun dari sebelum pandemi. Karena gimana? Karena permintaan pasar makin lumayan menurun dari sebelum pandemi. Jadi kita mau tidak mau harus menjaga selalu dan harus
tetap menjaga kualitas dan kuantitas produk. Profit yang dulunya per 10 kg niko sebesar 100.000, sekarang hanya bisa kita mencapai profit 70.000 rupiah. Turun per ya? 10 gram. Per Turun 10 profitnya ya. Kilogram Ya. di masa pandemi ini. Benar. Rata-rata penjualan berapa sih di saat pandemi ini dibandingkan dengan sebelum pandemi kemarin? Kalau penjualannya jelas menurun. Menurunnya niko bisa mencapai 50% dari sebelum pandemi. 50%? Iya, 50%. Menyerah nggak? Oh, tidak. Ketika terjadi penurunan? Karena pasar pasti naik turun kan? Benar. Tapi kami tidak menyerah. Maka dari itu kami tetap berinovasi dengan menciptakan produk-produk lain dan ingin mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kami bisa memproduksi jenis-jenis makanan atau pangan-pangan lainnya. Justru menjadi sebuah tantangan, menjadi sebuah motivasi untuk berinovasi yang lain. Benar. Ketika Kaliadram mulai turun, ada inovasi baru, mungkin inovasi baru ini akan menutupi atau bahkan bisa melampaui penjualan Kaliadram ya Bu ya? Iya benar. Karena pertimbangan kami sudah punya pasar dan setidaknya kami sudah punya rekanan dalam bisnis ini, terutama pasar-pasar tradisional yang memang sudah berlangganan dengan Kaliadram ini. Jadi apapun permintaan pasar, kita akan berusaha untuk memenuhi permintaan itu dengan kualitas dan kuantitas produk kami. Kemana saja sih di bawah? Apakah hampir sudah seluruh Bali atau beberapa kabupaten? Kalau kelompok kami sudah menyasar semua kabupaten di seluruh Bali. Tapi khususnya Tiang hanya menyasar Badung, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Berbagi tugas dengan anggota kelompok yang lain. Iya benar. Karena kita di bagian marketing terdiri dari 20 orang kelompok niki, yang di bagian marketing niko ada sebanyak 7 orang. 7 orang. Iya. Masing-masing mempunyai wilayah. Ya. Nah, bukan bermaksud membandingkan, atau ini kan mungkin juga bagus menjadi sebuah kompetisi di internal ya, sebagai kompetitor di internal. Siapa sih paling banyak mampu menjual produksi Kaliadram Tegal Jadi ini? Yang banyak memproduksi Kaliadram niko Bu Rika. Kebetulan beliau ketua kelompok kami yang paling banyak mengajak karyawan saat ini. Yang paling banyak ya. Mengajak. Kalau Bu Bella sendiri berapa mengajak karyawan? Yang bekerja cuma 2 orang aja. 2 orang saja. Ya, khusus di produksinya. Di yang lain selain produksi ada? Ada. Kalau Bu Rika niko, dia mengajak 7 orang karyawan. 7 orang karyawan. Ya. Nah, bagaimana Bu Bella mengatur waktu? Pagi sampai siang mungkin pukul 14.00 di kantor desa. Ya. Karena Bu Bella ini kasih kesera di Desa Tegal Jadi. Sepulang kantor desa sempat tidur sebentar, istirahat sebentar, lalu cus keliling Karangasem, Klungkung, Badung, atau seperti apa? Oke. Tiang biasanya jam 3 sudah OTW. Nikot yang sudah planningan. Kalau misalnya hari pertama niki tiang ke daerah Badung, hari kedua mungkin tiang ke Gianyar, hari ketiga ke Klungkung, dan hari keempat ke Karangasem. Itulah putaran-putaran marketingnya tiang. Nanti sehabis niko kembali dah ke daerah Badung, dan daerah Badungnya niko bukan hanya satu lokasi. Niko tiang bisa sasar 2 hari. Enten. 2 hari. Kalau ke Gianyar selama 2 hari, ke Badung selama 2 hari, Klungkung, Karangasem selama 2 hari. Niko dah kembali dah nanti putarannya lagi dah ke sana seperti niko. Kecuali memang ada kesibukan banjar. Nganyah gitu misalnya ya. Tidak hanya Kaliadram kan yang dibawa? Ya, produk apa lagi yang dibawa?
Sekarang sebenarnya yang paling siang sasar Niko, produk yang paling trennya itu adalah ladrang beton dan pellet kendeli, ladrang beton. Wah, kenapa dinamakan beton? Nah, dari Ya. namanya sudah menggoda ini. Itu dinamakan beton karena teksturnya itu keras, tapi jika kita makan itu akan terasa gurihnya, krenyesnya dia. Gitu ya. Siapa yang buat ide dan menamakan apa tadi? Keripik. Ya, Keripik ladrang beton ya. itu. Ada sebenarnya, mereka juga bagian dari kelompok kami, cuma sekarang posisinya Niko tidak di desa kami, dia punya lokasi tersendiri. Tetapi masih tergabung dalam kelompok kami. Kelompok di sini. Ya. Demikian sahabat Kuko TV. Perjuangan Bu Bella sebagai seorang marketing, beragam penolakan, tidak membuatnya pantang menyerah. Justru tambah semangat hingga bisa membawa Kaliadrem produksi Desa Tegal Jadi ini merambah Badung, Gianyar, Klungkung, dan Karangasem. Semoga sahabat semua terinspirasi, termotivasi dari cerita Bu Bella bahwa membangun usaha itu perlu kerja keras. Kuko TV, kabar dari desa.